Yo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Balik lagi bersamaku Ganbaro Official des. Jadi di video kali itu aku mau bahas partikel. Nah, jadi kan untuk pemula kalian yang belajar bahasa Jepang tuh beberapa pada masih bingung nih gimana cara penggunaan partikel gitu kan agar tidak salah. Kebanyakan masih pada bingung gitu kan. Kadang contohnya tuh partikel ini dan partikel D itu kadang masih banyak yang bingung cara penggunaannya yang benar gitu. Jadi di video kali itu aku bakal bahas tuntas partikel. Apa itu partikel? Partikel dalam bahasa Jepang itu adalah seperti penghubung kalimat gitu. Jadi itu partikel itu untuk menghubungkan satu kalimat ke kalimat lain agar kalimatnya tadi itu jelas gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu mungkin di, ke, dan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu kita menyebutnya itu partikel gitu. Nah, jadi ada banyak partikel dalam bahasa Jepang dan aku bakal jelasin satu persatu secara rinci dan mudah untuk teman-teman semua pahami. Ya, langsung aja kita masuk ke partikel yang pertama. Nah, partikel yang pertama itu ada namanya partikel wa gitu. Teman-teman pasti udah tahu lah, ya kan, udah sering lah dengar partikel wa gitu. Sebenarnya partikel wa ini penggunanya simpel dan gampang gitu. Partikel wa ini bertujuan sebagai penekanan gitu, atau adalah gitu. Jadi gimana tuh untuk mengaplikasikan partikel wa ke dalam kalimat? Simpel aja, contoh kalimatnya gini. Watashi wa nihongo binkyou shite imasu. Saya sedang belajar bahasa Jepang. Jadi dia menekankan bahwa dia tuh sedang belajar bahasa Jepang. Atau kalau mau lebih simpel lagi tuh kayak gini. Kore wa watashi no controller desu. Kore wa watashi no controller desu. Jadi dia menekankan bahwa ini tuh miliknya dia, kontrolnya dia, controllernya dia gitu. Nah, itu untuk partikel wa, gampang aja tuh, penekanan atau adalah gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada partikel ga. Nah, partikel ga ini tuh partikel ga itu berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan kata kerja dan juga kata sifat. Contoh yang dibilang kata sifat itu adalah kimi no koto ga suki desu. Kimi no koto ga suki desu. Ya, teman-teman kalau yang sering nonton anime atau drama-drama Jepang nggak asing lah dengan kata-kata ini. Kimi no koto ga suki desu. Jadi dia mengatakan bahwa dia menyukai wanita itu. Kimi no koto ga suki desu. Suki, suka itu kata sifat. Itu kimi no koto ga suki desu gitu. Jadi partikelnya dulu, baru kata sifatnya gitu. Kono hon ga daisuki desu gitu. Contoh kayak ada buku kan. Ah, kore ga suki gitu. Kore ga suki da gitu. Jadi dia suka ini gitu. Kalau wa tadi kan penekanan gitu. Kalau ga itu kata sifat gitu. Dia menjelaskan bahwa dia menyukai benda itu. Nah, kalau untuk kata kerja, contohnya tuh kayak gini. Tanya nih sama atasan gitu. Kore dari ga yaton desu ka? Ini siapa yang melakukannya gitu. Nah, melakukan itu kan kata kerja gitu. Melakukan sesuatu, tapi enggak spesifik gitu. Jadi kan ada misalnya buat kesalahan gitu kan. Nah, contoh kayak mesinnya rusak di tempat kerja atau apa, terus datang atasan kalian gitu kan. Kore dari ga yaton desu ka? Kore dari ga yaton desu ka? Siapa yang melakukan ini? Jadi itu untuk ga kata kerja dan juga kata sifat. Nah, partikel yang ketiga itu ada ni. Nah, ni ini tuh banyak ya, luas. Aku bakal spill satu-satu dan jelaskan agar kalian mudah paham. Yang pertama itu digunakan untuk ke. Jadi, watashi wa gakkou ni ikimasu. Watashi wa gakkou ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Gakkou ni gitu. Tapi kenapa nggak pakai partikel he ka gitu? Biasanya kan nihon e ikimasu gitu. Nah, kalau pakai partikel e itu beda lagi. Nanti aku jelasin kenapa pergi ke sekolah itu nggak pakai partikel e gitu. Jadi watashi wa gakkou ni ikimasu gitu. Watashi wa koe ni ikimasu gitu. Jadi ni ikimasu gitu, pergi ke gitu. Nah, kenapa pakai ni? Karena gakko atau kaisha itu tempat yang selalu kita kunjungi. Rutin tuh setiap hari tuh, ya kan? Jadi pakai partikel ni. Sedangkan partikel e itu tempat yang jarang kita kunjungi, bahkan nggak pernah sama sekali. Nihon e ikitai desu. Nihon e ikitai desu. Saya ingin pergi ke Jepang. Nihon e ikimasu. Nihon iku gitu. Nah, tempat yang jauh yang jarang kita kunjungin atau belum pernah kita kunjungin tuh pakai partikel e. Oke? Nah, kalau partikel ni itu tempat yang rutin kita kunjungin. Baik itu tempat les, sekolah, ya kemana lah, tempat gym gitu. Gym ni ke gitu. Itu untuk partikel ni ke. Kedua, keberadaan. Digunakan untuk keberadaan. Keberadaan yang dimaksud itu keberadaan seseorang atau keberadaan benda gitu. Jadi
Contoh kayak nanya, sumimasen, Randy-san wa doko ni imasu ka? Gitu. Randy-san wa jimusho ni imasu. Jimusho ni imasu, berada di kantor gitu. Randy-san wa jimusho ni imasu. Kalian masuk ke tempatnya dulu, ya kan? Tempatnya dulu baru jimusho ni imasu gitu. Jadi kan jimusho ni imasu gitu. Contoh itu kan untuk yang di kantor. Nah, contoh yang kedua itu misalnya kalian tuh mau nanya lagi gitu, atau di sekolah atau di mana. Are, Randy-san wa doko ni imasu ka? Tasuka saki kelas ni iru nan desu kedo. Kelas ni iru desu ka? Nai desu yo. Tabun mau kaita kana. Kelas ni iru gitu. Kelas atau kelas kyosetsu. Kelas ni iru untuk menunjukkan tuh keberadaan seorang atau benda gitu. Ya kalau untuk benda ya tinggal ganti aja gitu. Watashi no bolpen wa doko ni arimasu ka? Soko ja teburu no ue ni. So desu ne gitu. Jadi di atas meja gitu pulpen dia. Teburu meja. Teburu no ue ni arimasu gitu. Untuk menjelaskan keberadaan sesuatu, baik itu orang ataupun benda. Itu untuk yang keberadaan. Terus untuk tujuan gitu. Nah, partikel ni ini juga bisa dipakai untuk tujuan gitu. Tujuan yang dimaksud itu tuh tertuju untuk seseorang gitu. Nah, paham lah kan? Contoh kayak seperti memberi, ya kan, bertujuan memberi, bertujuan menyampaikan gitu kan. Jadi kayak tujuannya kayak gini. Kore anata ni agemasu gitu. Tujuan gitu. Kore anata ni agemasu gitu. Ini saya berikan ke kamu. Tujuan. Anata ni agemasu gitu. Watashi ni ageru no. Kamu berikan ini kepadaku gitu. Bertujuan gitu. Kepada gitu kan. Bertujuan kepada, itu partikel nih gitu. Tada anata dake ni hanashimasu. Hanya kepada kamu saya berbicara gitu. Tada anata dake ni hanashimasu. Ya kalian tahu lah gitu kan. Wani. Ya watashi wa tada anata dake ni hanashimasu yo. Nah, itu untuk tujuan atau kepada ya, tujuan. Dan yang terakhir itu oleh gitu. Oleh seseorang gitu. Contohnya kayak gini. Kalian kan lagi belajar bahasa Jepang nih gitu kan, sama-sama belajar bahasa Jepang. Terus kalian punya guru gitu. Kalian diajarin sama guru kalian. Nah, bahasa Jepang kalian tambah bagus. Terus teman kalian nanya gitu. Itsu kara nihongo ga joujou naru no? Sejak kapan bahasa Jepang kamu jadi bagus? Terus kalian bilang, "So desu ne. Randy sensei ni oshete moratta kara nihongo ga dandang joujou narimasu." Randy sensei ini dia diajarkan oleh guru Randy. Dia diajarkan oleh sensei Randy. Randy sensei ni oshete moratta kara gitu. Dia diajarkan sama Randy gitu, Randy sensei gitu. Jadi Randy sensei ini oleh gitu. Dia diajarkan oleh sensei Randy. Nah, itu untuk ni. Oke, lanjut partikel yang keempat, D. Nah, D ini tuh sebab dan akibat gitu, atau bisa digunakan oleh sesuatu. Kenapa sebab dan akibat? Nah, yang pertama kita jelaskan dulu mulai dari sebab dan akibat gitu. Jadi ya banyak juga sih kalau kalian suka nonton drama Jepang atau anime-anime. Contoh kayak misalnya gini kan, dia tuh latihan bertarung gitu, bertarung untuk kompetisi gitu, ya kan. Terus sama temennya diajarin gitu, atau sensei gitu kan. Nah, ini tuh gak jauh-jauh beda juga sama partikel nih gitu. Jadi dia diajarin sama senseinya tuh, tapi sebab dan akibat gitu. Jadi karena senseinya itu dia bisa menang gitu. Karena senseinya dia bisa menang. Kalau partikel ini tadi kan diajarkan oleh senseinya. Tapi kalau D nih, karena diajarkan oleh senseinya dia menang gitu. Terus yatto katta gitu kan. Akhirnya dia menang gitu. Terus senseinya bilang kan, yoku yatta na, yoku gambatta. Iya, sore wa okage sama de. Okage sama de gitu. Itu berkat dia gitu. Sensei no okage de kono shiai wa watashi ga katta. Berkat senseinya gitu, karena senseinya, sebab senseinya dia bisa menang gitu. Terus mungkin kalau kita balik ke 2019 gitu kan, yang masa-masa Covid, teman-teman mungkin nggak bisa keluar rumah, nggak bisa belanja gitu kan. So nih, corona de doko mo ikenai. Corona de doko mo ikenai. Corona no sei de gitu. Bisa juga karena kesalahan corona. Biasanya kadang gitu orang nyalahin corona gitu. So nih, corona no sei de doko mo ikenai na. Sumanai na gitu kan. Jadi karena corona gitu, sebab adanya corona nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Doko mo ikenai gitu. Itu sebab. Nah, untuk sebab. Nah, kalau untuk keberadaan gitu,
keberadaan itu, tapi di dalam keberadaan itu bisa juga nih kan. Nangka apa ya, di jimusho nih imas gitu. Nah, jimusho nih imas tapi nggak spesifik gitu. Kita nggak tahu dia di jimusho ngapain. Nah, pakai partikel de gitu. Ya kan? Kurasu de nihongo benkyou shimasu. Di kelas belajar bahasa Jepang. Itu lebih spesifik gitu kan. Kalau pakai ini doang, kurasu ni imas, dia ada di kelas, tapi nggak diterangkan dia di kelas itu ngapain. Tapi kalau partikel de itu komplit, ya kan? Dia di kelas sambil belajar gitu. Jadi kyoshitsu de atau kurasu de nihongo benkyou shimasu gitu. Belajar bahasa Jepang di dalam kelas. Nah, itu untuk keberadaan yang menggunakan partikel de. Nah, terus untuk sesuatu yang digunakan. Untuk sesuatu yang digunakan itu seperti transportasi atau alat-alat yang kita gunakan gitu. Contoh seperti densha gitu. Ataupun hikouki, pesawat gitu. Nihon e ikouki de ikimasu. Nihon e ikouki de ikimasu. Pergi ke Jepang dengan pesawat gitu. Jadi ada objek yang digunakan. Nah, itu pakainya partikel de. Nihon e ikouki de ikimasu. Kaisha ni jitensa de ikimasu gitu. Pergi ke perusahaan pakai sepeda gitu. Nah, itu sesuatu yang digunakan. Sesuatu yang digunakan sebagai objek ataupun sebab akibat. Nah, itu untuk partikel de. Yang pertama itu sebab dan akibat. Yang kedua itu keberadaan, lebih spesifik. Dia tuh berada di suatu tempat tapi dia tuh berada di suatu tempat tapi melakukan sesuatu aktivitas gitu, ya kan? Nah, yang ketiga tadi itu objek, penggunaan, sesuatu yang digunakan, itu partikel de. Oke, kita lanjut ke partikel wo. Oke, nah wo ini tuh untuk kata kerja itu. Kata kerja yang melakukan, yang benar-benar dilakukan. Untuk simpelnya aja contoh, ringo tabimasu. Ringo tabimasu, makan apel gitu. Jadi ringo tabimasu itu makan apel. Nah, ataupun kayak di anime-anime, buat kalian yang suka nonton anime nih, Sanji dan Zoro mungkin kan mau bertarung nih gitu kan. Terus kata Sanji, "Omae wa koko de damatte koi." "Omae wa koko de damatte koi" gitu. Kau diam aja di sini gitu. Ataupun "Omae wa koko de damatte ko." "Omae wa koko de mattete." Ore saki ni iku kara. Hah? Ore o mere surun da yo. Pasti gitu kan. Zoro pasti kayak gitu. Zoro nggak suka diperintah sama Sanji. Hah? Dari da omae? Ore o mere surun da yo gitu. Jangan memerintah gua gitu. Meire, perintah. Mere o surun da yo. Itulah kasar ya. Ore o mere surun da yo. Jangan merintahin gua lo gitu. Nah, ngapain lu merintahin gua gitu? Intinya tuh dia nggak mau diperintah gitu. Nah, memerintahkan itu kan kata kerja. Si Sanji tadi kan memberi perintah. Cuman si Zoro yang nggak mau diperintahkan. Ore o mere surun da yo gitu. Nah, itu untuk contoh yang mungkin lebih lebih spesifik gitu. Kalau simpelnya aja ringo tamimasu, suryo shimasu, shigoto shimasu gitu. Itu partikel wo. Nah, teman-teman mungkin bisa bikin pakai kalimat-kalimat yang sudah kalian punya sendiri gitu. Punya kotoba kalian sendiri, kalian pakai partikelnya, kalian masukkan kotobonya buat kalimat. Itu gunanya partikel sebagai penghubung kalimat. Nah, ini terakhir to. Partikel to. To itu dan atau dengan gitu. Ya gampang lah gitu. Anata to issho ni ikitai desu. Anata to eiga mini ikitai desu gitu. Kimi to eiga o mini ikitai desu gitu. Nah, banyak tuh partikel masuk kan. Anata to, saya anata to eiga o mini ikitai desu. Nah, tuh banyak banget partikel masuk tuh. Coba tuh jadikan coba tuh kalian pikir dah berapa partikel yang masuk. Nah, ini yang terakhir juga. Jadi coba teman-teman komen di bawah kalimat terakhir itu. Kimi to eiga o mini ikitai desu. Ada berapa partikel yang masuk gitu. Komen di bawah, nanti aku bacain komen kalian gitu. Ya, ini untuk mengupgrade skill bahasa Jepang lah gitu kan. Jadi dalam satu kalimat tuh kadang bisa sampai 3 partikel, 2 partikel gitu kan. Jadi teman-teman komen di bawah. Oke guys, itulah tadi semua partikel dalam bahasa Jepang. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila masih ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar bawah. Nanti aku bakal jawabin komentar kalian. Saya Goma de mite kurete arigatou gozaimashita. Suyu douga de mata imashou. Mata ne.